Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita sama-sama akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema mengasihi bukanlah pilihan. Kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ firman berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, saling mengasihi disebutkan sebagai perintah di dalam Alkitab. Nah, artinya saling mengasihi ini bukanlah pilihan dalam hidup kita. Mengasihi bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya jika kita merasa suka. Namun mengasihi harus menjadi tanggapan yang disengaja terhadap orang lain. Tidak sedikit dari kita untuk sulit melakukan hal ini karena kita menganggap kasih itu sebagai perasaan. Tetapi kasih yang Yesus bicarakan di sini adalah kasih itu adalah keputusan. Mengasihi itu adalah keputusan. Kita dapat yakin bahwa akan satu hal ini, bahwa Ia tidak akan memerintahkan setiap kita untuk melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Rahasia untuk kita dapat saling mengasihi adalah kita mengetahui bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Ia telah memberikan teladan yang besar bagi setiap kita, yaitu kasih yang memberi nyawa kepada para sahabat. Yesus pun memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Sama seperti Dia telah mengasihi kita. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita dapat mengasihi seperti itu? Bagaimana kita memberikan nyawa kita kepada orang lain? Bahkan apabila kita benar-benar rela untuk memberikan nyawa kita kepada orang lain, mungkin tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Dan jika dilakukan, hanya bisa dilakukan satu kali, karena kita hanya memiliki satu nyawa. Kasih yang menyerahkan nyawanya untuk orang lain berarti ini lebih dari sekedar mati secara fisik untuk mereka. Yang dimaksud sini adalah kita menyerahkan diri kita untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Ketika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan seseorang teman atau dalam keterbatasan kita, ketika kita bersedia untuk menghabiskan waktu dengan seseorang yang meminta waktu untuk mendengarkan mereka, bersikap sabar terhadap mereka, membagikan karunia atau bakat kita, dan berdoa bagi mereka. Yesus sebagai teladan kasih, Ia taat dengan rela Dia memberikan nyawanya bagi kita orang berdosa. Kasih ini adalah sesuatu yang kita tunjukkan kepada orang lain sebagai rasa terima kasih kita atas semua yang telah Yesus lakukan bagi setiap kita, dan juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membagikan kasih yang telah kita terima dimanapun kita berada sebagai bentuk ketaatan, terlepas dari apakah orang itu pantas atau tidak menerima kasih yang kita berikan. Walaupun mungkin tidak mudah untuk kita mengasihi mereka yang kita anggap sulit untuk kita kasihi, tetapi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan akan membantu kita untuk melakukannya. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap hati kita dipenuhi dengan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Agar apa? Kita menjadi cerminan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ini menjadi refleksi penting bagi setiap kita. Kita mau mempertanyakan, apakah benar-benar kita telah mengasihi orang-orang di sekitar kita? Dan biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini mau menguatkan setiap kita. Mari kita membagikan kasih yang telah kita terima dari Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Dan kasih Tuhan bagi setiap kita itu tidak bersyarat, dan kita tidak melakukan apapun sebenarnya yang sebenarnya kita tidak pantas, tapi Yesus memberikan itu kepada setiap kita. Kita harus menerima kasih Tuhan ke dalam hati kita, dan kita membiarkan kasih itu mengalir ke dalam kehidupan orang lain. Dan
firman Tuhan ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita, hidup di dalam kasih, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hidup kita berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.